generasi yang punya banyak mimpi untuk membangun negeri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun alhamdulillah berjumpa kembali teman-teman semuanya di channel saya Slamet Riyadi. Pada kesempatan yang baik ini di momentum yang sangat spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 bertepatan pada tanggal 17 Agustus tahun 2021. Kami SDMPKH Provinsi Lampung mohon izin ingin menyampaikan kado istimewa, yaitu inovasi pembinaan anak PKH berprestasi melalui gerakan Ayo Kuliah. Alhamdulillah sampai dengan 2021 ini sebanyak 532 anak PKH berhasil masuk ke jenjang perguruan tinggi. Inilah kado terbaik yang ingin kami sampaikan. Tentu hal ini selaras dengan apa yang menjadi cita-cita pemerintah kita, yaitu SDM unggul Indonesia maju. Berikut adalah inovasi gerakan Ayo Kuliah dari Lampung untuk Indonesia. Apa sih gerakan Ayo Kuliah itu? Teman-teman semuanya, saya akan sedikit memberikan gambaran. Semoga ini juga menginspirasi bagi teman-teman semuanya, khususnya SDM PKH, untuk kemudian juga tergerak melakukan proses pembinaan bagi anak-anak PKH. Tujuannya apa? Agar anak-anak PKH meningkat kualitas sumber daya manusianya dan pada akhirnya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi keluarga PKH itu sendiri. Baik teman-teman semuanya, saya mulai pertama dari latar belakang. Di Provinsi Lampung, berdasarkan data yang kami miliki di 15 kabupaten kota, kurang lebih setiap tahunnya hampir mendekati 40.000 ya anak PKH kelas 12 yang setiap tahunnya lulus. Namun angka melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi angkanya sangat kecil sekali. Di fase awal di tahun 2017 sebanyak 28 anak yang kemudian berhasil masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Nah, inilah kemudian yang menjadi latar belakang. Ternyata angkanya sangat kecil sekali, padahal mereka memiliki potensi akademik yang cukup baik. Kemudian yang kedua, di tahun 2018 angkanya meningkat menjadi cukup signifikan, menjadi 74 anak yang berhasil masuk ke PTN dan PTKIN. Kemudian berikutnya di tahun 2019 angkanya juga meningkat lebih signifikan lagi menjadi 119 anak. Di tahun 2020 menjadi 114 anak, dan hari ini di tahun 2021 meningkat menjadi 197 anak. Totalnya yang terdata dalam pembinaan gerakan Ayo Kuliah sebanyak 532 anak. Tentu ada ya beberapa anak PKH yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, namun mungkin datanya belum masuk di dalam data gerakan Ayo Kuliah. Di masa pandemi COVID-19 ini kami mengoptimalkan pembinaan melalui sarana-sarana daring, ya melalui WhatsApp, Zoom meeting, kemudian telepon dan sebagainya. Dan ternyata juga alhamdulillah cukup positif pencapaian di tahun 2021 ini. Baik teman-teman semuanya, yang berikutnya bagaimana sebenarnya cara yang kita lakukan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anak-anak prasejahtera kelas 12 untuk bisa masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Kita punya 3 metode atau 3 model. Yang pertama adalah kita melakukan mapping data bagi anak-anak kelas 12 yang berasal dari keluarga prasejahtera penerima PKH yang memiliki potensi untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Bagaimana melihatnya? Yang pertama adalah dilihat dari potensi akademisnya. Kemudian yang kedua, kita melakukan yang namanya adalah edukasi dan motivasi. Nah, anak-anak PKH yang potensial tadi, kemudian kita lakukan proses edukasi dan motivasi untuk bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi, baik itu PTN ataupun PTKIN. Di dalam proses edukasi itu kita berikan penjelasan, ini loh kampus, ini loh kiat masuknya, ya kan? Kemudian ini loh beasiswa-beasiswa, kemudian bagaimana cara sukses kuliah di perguruan tinggi. Nah, itu teman-teman semuanya yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melakukan yang namanya adalah advokasi atau pendampingan sampai dengan diterima di perguruan tinggi, kemudian mendapatkan bidik misi atau KIP kuliah atau keringanan UKT atau mendapatkan jenis beasiswa lainnya. Bayangkan ketika anak PKH itu jumlahnya banyak yang lulus S1, tentu masa depannya akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi orang tuanya. Ya, dengan dia S1 ada peningkatan kualitas SDM, maka dia punya kesempatan untuk mobilitas vertikal.
pada akhirnya mendapat pekerjaan yang baik, kemudian mendapatkan income, dan pada akhirnya masa depannya lebih baik, dan pada akhirnya terjadi kemandirian atau memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dari keluarga penerima PKH itu sendiri. Jadi teman-teman, kira-kira begitu ya gambaran tentang gerakan Ayo Kuliah. Kemudian berikutnya, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan ini? Tentu saja yang terlibat yang menjadi leading sektornya adalah SDM PKH. Jadi teman-teman pendamping, teman-teman APD, Korkap, Korwil, kemudian juga di backup oleh Dinas Sosial Provinsi, Kabupaten Kota, itu berbondong-bondong melakukan proses edukasi dan kemudian menyampaikan informasi-informasi kepada anak-anak PKH yang potensial masuk ke jenjang perguruan tinggi. Nah, kemudian berikutnya adalah salah satu unsur yang sangat penting, yaitu adalah volunteer. Volunteer ini adalah anak-anak PKH yang sudah diterima atau saat ini menjadi mahasiswa sejak 2017, 18, 19, dan 20. Mereka menjadi mentor, mereka menjadi pembimbing bagi adik-adik yang hari ini akan masuk ke jenjang perguruan tinggi. Alhamdulillah di Provinsi Lampung, Bapak Gubernur kita, Bapak Arinal Junaidi, itu memberikan dukungan yang cukup positif, dan juga Bapak Kepala Dinas Sosial kita, Pak Aswarodi, dan Ibu Ketua PKH Provinsi Lampung, serta seluruh SDM cukup memberikan dukungan yang luar biasa bagi pembinaan gerakan Ayo Kuliah. Teman-teman semuanya, berikutnya kita punya pencapaian yang cukup baik tentang gerakan Ayo Kuliah. Yang pertama, kita menjadi juara Lead Indonesia tahun 2018 oleh Bakri Center Foundation di Jakarta. Kala itu kita berkompetisi dengan 35 proposal kegiatan sosial yang dilakukan oleh anak muda seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah inovasi gerakan Ayo Kuliah menjadi top lead atau juara saat itu. Kemudian yang kedua, untuk di level daerah, alhamdulillah teman-teman pers ya, media mainstream terutama cetak ya, Lampos, Radar Lampung, dan Tribun Lampung itu alhamdulillah mendukung dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif seperti ini teman-teman semuanya. Ini ada beberapa teman-teman ya, pemberitaan lokal ini sengaja memang kami clipping sebagai bentuk sukses story ya teman-teman. Ini kita lihat beberapa ya, 390 anak PKH lolos ke perguruan tinggi negeri. Nah, ini beberapa dukungan juga dari teman-teman di media lokal. Nah, kemudian berikutnya pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 6 Juli, Harian Nasional Kompas ya meliput kesukses story dari gerakan Ayo Kuliah. Nah, tentu ini menjadi motivasi agar gerakan ini menjadi lebih besar dan semakin banyak anak PKH yang bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dan kemudian yang terakhir teman-teman semuanya, di tahun 2021 ini ada salah satu majalah terbitan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, itu di halaman 56 itu meliput secara khusus gerakan Ayo Kuliah. Nah, kita lihat teman-teman di halaman 56 ya. Nah, ini 56 dan 57, teman-teman bisa lihat. Ini. Nah, ini juga membahas tentang gerakan Ayo Kuliah. Ya. Ini di volume yang pertama ya, tentang gerakan Ayo Kuliah. Nah, teman-teman semuanya, satu lagi di tahun 2019 Bapak Menteri Sosial kala itu juga mengapresiasi melalui Bapak Dirjen Dinjamsos, dan beliau berkunjung bersama Bapak Direktur Jaminan Sosial Keluarga bertemu dengan perwakilan 41 anak PKH di Provinsi Lampung, ya, berdialog dan kemudian memberikan apresiasi. Demikian teman-teman. Dan terakhir, yang paling akhir ini, kira-kira hari ini gerakan Ayo Kuliah juga menjadi perwakilan dari Satker ya, Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam lomba Indeks Inovasi Daerah. Mohon doanya teman-teman semuanya, semoga inovasi gerakan Ayo Kuliah mampu membawa nama baik Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam lomba Indeks Inovasi Daerah tahun 2021. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.